Ya sebetulnya komunikasi itu kan kita bicara data. Berarti kemarin-kemarin datanya belum lengkap Pak ya? Hanya sekitar 40% saja Iya. dari murid kita yang duduk di kelas dengerin guru belajar sampai perutnya kenyang. Bagaimana caranya pemerintah ini Ya. menenangkan masyarakat yang saat ini sedang khawatir? Pada konteks itulah yang namanya MBG itu menjadi sesuatu yang akan diteruskan, akan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat iNews dimanapun Anda berada. Kali ini Bikin Terang kembali hadir bersama Anda. Dan saya Rizky Hasan, ada rekan saya. Reni Arumsari. Dan Reni, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Betul. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memberikan komunikasi Betul. yang terbaik untuk semua program prioritasnya kepada rakyat. Nah, bagaimana komunikasi terjalin dan terdeliver program-program prioritas ini, tentunya harus ada orkestratornya. Betul sekali, Nah, Rizky. orkestratornya siapa? Mereka adalah Badan Komunikasi Republik Indonesia. Dan sudah hadir bersama kita Kepala Bakom RI, Bapak Muhammad Kodari. Selamat datang, Selamat terima sore. kasih sudah hadir. Terima kasih. Bikin Terang. Iya, Reni. Baik, pertanyaan pertama, Iya. mungkin kita mulai dari apa yang sudah terjadi Iya. beberapa minggu lalu dan Iya. mungkin minggu-minggu ke depan akan Iya. terjadi demonstrasi dari masyarakat, terus beberapa elemen organisasi yang lain Iya, gitu. iya. Nah, demo-demo kan banyak, Iya, iya. Pak Kodari. Iya, iya. Nah, sebenarnya demo-demo ini Iya. apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah dengan adanya demo-demo ini? Cara pemerintah berkomunikasi kah atau cara pemerintah Mendengarkan. mendengar Iya. aspirasi rakyat? Pasti pertama-tama kita dengar dulu kan. Oh, Pasti oke. kita dengar dulu Ya. tuntutannya apa. Lalu kalau kita sudah dengar tuntutannya, tentu akan kita berikan jawaban sebaik dan seoptimal mungkin. Nah, jadi misalnya sekarang ada pertanyaan mengenai atau tuntutan mengenai kenaikan harga Pertamax. Betul. Ya kita jelaskan bahwa Pertamax itu memang ditujukan untuk kalangan yang mampu. Dan memang aturannya Pertamax itu harganya mengikuti harga pasar, ya, terutama pasar dunia. Dan kita tahu bahwa memang saat ini harga, maksud saya beberapa waktu terakhir itu harga minyak dunia naik karena ada konflik di Timur Tengah. ya. Dan syukurnya kabar terakhir akan ada kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, yang notabene mudah-mudahan harga minyak dunia akan turun. Jadi kenaikan harga Pertamax itu ada sebab dan ada dasarnya. Dan kenaikan harga itu juga sebetulnya kan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk yang paling kecil. Kita kan jadi 16.000 sekian. Ya. Sementara negara tetangga kita seperti Filipina itu udah 22.000, Thailand 28.000, bahkan yang tertinggi itu di Singapura bahkan sampai 42.500. Nah, kalau bicara mengenai BBM yang untuk yang kalangan kurang mampu, itu dia subsidi, dia diberikan subsidi. Dan subsidi itu tetap dipertahankan oleh pemerintah. Dan Menteri SDM sudah mengatakan bahwa BBM subsidi ini akan tetap dipertahankan. Bahkan pada waktu sempat ada diskusi juga, bagaimana nanti kalau misalnya harga minyak dunia tembus di atas 100 US dollar per barel misalnya begitu. Ya, Menteri Keuangan menjawab, kita sudah exercise, kita sudah simulasi bahwa ya kalaupun harganya 100, insya Allah cadangan devisa kita, APBN kita masih sanggup untuk tetap mempertahankan yang namanya subsidi itu. Jadi kita bisa jawab soal ini tergantung dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa, oleh yang melakukan unjuk rasa. Jadi kata kuncinya menjawab pertanyaan tadi adalah mendengar dulu, baru berkomunikasi. Berarti seluruh tuntutan yang Ya. katakanlah disuarakan Ya. mahasiswa di Ya. seluruh Indonesia ini Ya. sebenarnya sudah dicatat ya begitu oleh Ya, pemerintah. bukan cuma dicatat, bahkan sebetulnya sudah dikerjakan. Misalnya seperti MBG ya, ada tuntutan perbaikan MBG, maka kita mengatakan ya justru itu yang sedang dikerjakan oleh Bu Nani dan kawan-kawan pada hari ini. Masalah MBG itu pada hari ini kan ada dua ya, satu masalah hukum, yang kedua masalah tata kelola. Untuk masalah hukum tentunya dikembalikan kepada aparat penegak hukum. Dan untuk perkembangan terakhir nanti kita tunggu perkembangan dari kejaksaan kan. Gitu. Baik. Nah, kalau tata kelola ada banyak sekali yang akan dikerjakan oleh Bu Nani dari pimpinan BGN. Ya, saya juga waktu itu ikut hadir rapat koordinasi di Kemenko Pangan. Ada banyak aspek ya. Pertama misalnya begini,
Untuk dapur atau SPPG, ya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu yang baru akan di stop dulu, jadi supaya bisa fokus kepada yang ada. Nah, yang ada pun juga akan dilakukan pembenahan mulai dari segi tata kelolanya, syarat-syaratnya, syarat higienitasnya, kemudian bagaimana memastikan agar produksi makanan itu betul-betul memenuhi syarat gizi, betul-betul bersih. Lalu juga ada pembenahan terkait dengan insentif ya atau sewa. Sewanya akan direvisi kembali, dikembalikan kepada jumlah penerima dari sebelumnya pukul rata setiap SPPG. Jadi dulu pada awalnya sebetulnya berdasarkan jumlah penerima, tetapi kemudian jumlah penerimanya mengalami dinamika, tidak semuanya 3.000, tergantung keadaan, ada yang 2.000, ada yang 2.500. Nah, ketika itu insentifnya tetap pukul rata walaupun ya jumlah penerimanya berbeda. Nah, sekarang mau dikembalikan. Jadi nanti tiap SPPG itu akan ada angka yang berbeda untuk insentif karena didasarkan kepada jumlah penerima yang juga berbeda. Ditambah lagi dalam meningkatkan kualitas akan ada grading. Jadi SPPG ada yang kategori A, ada di bawahnya ada B, ada lagi C. Mungkin yang tidak sanggup C ya nggak dilanjutkan. Kalau mahasiswa kan kalau nilainya di bawah berapa IPK-nya turun kan, DO kan, bisa DO kira-kira begitulah, bisa DO. Jadi ada perbaikan dari tata kelola. Kemudian refocusing untuk penerima. Jadi ke depan akan diprioritaskan untuk mengejar jumlah pelayanan bagi 3B, kategori penerima manfaat 3B. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lalu juga akan ada refocusing untuk segera shifting yang baru-baru itu lebih fokus kepada daerah terpencil atau disebut 3T itu. Jadi ya kalangan-kalangan yang tinggal atau SPPG yang ada di daerah terpencil itu akan lebih diprioritaskan untuk dibangun ketimbang daerah katakanlah perkotaan yang notabene ya yang nomor 1 tadi itu sudah cukup padat dan karena itu akan dievaluasi. Jadi banyak sekali perbaikan dan perubahan yang akan dilakukan dan tentu saja berkaitan dengan pengadaan-pengadaan juga pasti akan ada perbaikan ya karena sekarang wakil kepala BGN kan salah satunya Ibu Agustina Arumsari. Sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Dan notabene sebetulnya evaluasi kemudian proses hukum yang terjadi itu diantaranya berdasarkan masukan dan informasi dari BPKP selain PPATK. Jadi Bu Sari ini orang yang tepat, beliau yang menemukan masalahnya masuk ke situ nanti untuk membereskan masalah itu. Dan informasinya dijadikan juru bicara ya di BGN. Iya. Salah satu yang baru juga terakhir pertemuan BGN dengan DPR memberikan masukan atau saran agar Ibu Sari yang menjadi jubir. Mungkin terkait dengan pembenahan-pembenahan yang ada, Bu Sari punya datanya. Jadi ketika ditanya apa yang mau dilakukan pembenahan, ya beliau tahu masalahnya di mana dan sudah punya rumusan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Baik. Nah, bicara soal MBG ini menarik ya. Betul. MBG, ya let's say ada sebagian orang, banyak mungkin yang menentang keras, kita dihentikan MBG. Tapi sebagian lain, kalau kita bicara soal daerah 3T, saya kemarin sempat ke Sumba, memang mereka membutuhkan. Ya kita nggak boleh tutup mata soal itu. Nah, apa pelajaran komunikasi yang paling berharga, Pak Kodari, yang diperoleh pemerintah dari perjalanan program MBG ini? Kan banyak protes sekali itu. Iya, pertama begini, memang ada jarak antara gagasan atau antara idealita dengan implementasi. Jadi satu gagasan sudah kita rumuskan, pimpinan rumuskan, presiden rumuskan dalam visi dan misi, ketika dia diturunkan ke lapangan itu ada banyak pemikiran, ada banyak gagasan, dan pada tataran eksekusi tambah satu lagi itu ya bisa terjadi penyimpangan. Gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai tata kelola MBG, ini kan ada dinamika juga seperti yang saya bilang tadi, direncanakan 3.000, tapi kemudian pada implementasinya bisa jadi 2.500, bisa jadi 2.000. Nah, harusnya itu kan bisa diikuti juga dengan penyesuaian terkait dengan insentif. Kemudian kalau kita bicara penerima, maka ya penerima-penerima itu harus diidentifikasi kalangan-kalangan yang ke tingkat kerentanannya itu tinggi. Ya,
tadi yang saya sudah sampaikan ada 3B, ada daerah 3T. Nah, mungkin itu juga bisa diatur prosesnya supaya segera terpenuhi kalangan-kalangan yang rentan ini supaya jangan terjadi kesenjangan. Kemudian mengenai komunikasi, ya sebetulnya komunikasi itu kan kita bicara data. Jadi data itu disampaikan, lalu kemudian dari situ dipilih channel-channelnya, sebanyak mungkin channel, disampaikan apa adanya, insya Allah pesan itu akan sampai. Gitu. Berarti bisa dibilang penerimaan manfaat ini jadi salah satu prioritas evaluasi ya? Pasti. Jadi penerimaan manfaat adalah salah satu yang menjadi perhatian dari pimpinan bagian yang baru. 3T dan 3B karena memang program MBG ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas fisik, kualitas gizi, kualitas kesehatan dan kualitas otak ya dari generasi muda Indonesia. Pak Menkes pernah mengatakan kepada saya bahwa kalau MBG ini berjalan dengan optimal, maka 70%, 75% masalah kesehatan di masa yang akan datang itu bisa diatasi karena gizi yang bagus pada usia dalam kandungan atau usia balita. Dan tentunya kita sebagai bangsa kan ingin juga bahwa kualitas SDM kita punya daya saing yang tinggi. Yang antara lain ya mungkin fisik yang lebih bagus, lebih bugar. Kita mau masuk ke Piala Dunia, nggak boleh kalah tinggi, kalah body. Fisiknya harus bagus. Mau skor visa, skor matematika yang tinggi, berarti intelijensianya juga harus meningkat dan itu semua pasti berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan protein dan semua yang ada di MBG itu. Ya. Oke, pelajarannya berarti bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Harusnya sebelum berkomunikasi, data harus lengkap dulu. Iya. Berarti kemarin datanya belum lengkap, Pak ya? Nah, disampaikan memang ada data yang juga berkembang dengan perkembangan program ini. Jadi saya pun juga baru menerima data dari Bappenas. Jadi ada riset kalau nggak salah sekitar bulan Mei sampai dengan November tahun lalu. Itu ternyata, menarik datanya, ternyata sebelum MBG itu sekitar 56% dari anak sekolah itu mendengarkan pelajaran masuk ke kelas itu dalam kondisi perut lapar. Nah setelah ada MBG, angkanya turun menjadi 16%. Berarti hanya sekitar 40% saja dari murid kita yang duduk di kelas dengerin guru belajar sampai perutnya kenyang. Nah kalau misalnya daya serapnya kurang kan, daya serap ilmunya kurang kan wajar karena perutnya lapar gitu. Sekarang yang sudah kenyang, yang perutnya kenyang pada saat mengikuti pelajaran itu sudah meningkat menjadi sekitar 80-85% dari seluruh murid. Artinya kan manfaat dari MBG itu betul-betul nyata. Belum lagi ada data-data mengenai asupan buah-buahan. Tadinya sekitar 20% yang makan buah secara rutin sekarang menjadi 90%. Lalu kemudian juga dari segi protein dari tadinya 60% yang konsumsi protein sekarang sudah 90%. Lalu ada juga yang menarik bahwa sebetulnya sekitar 90% dari vendor itu mengalami peningkatan omset. Jadi MBG ini kan bukan hanya mengenai masalah pemenuhan gizi, tetapi di dalamnya juga ada mata rantai ekonomi. Ya, ada efek ekonomi yang juga signifikan. Dan sekitar 60 itu supplier dari UMKM lokal, lalu kemudian berapa puluh itu dari koperasi dan yang dari besar, vendor besar atau provinsi hanya sekitar 14%. Jadi sebetulnya MBG itu berdasarkan riset dari Bappenas ini punya daya dongkrak ekonomi yang signifikan. Nah, informasi ini yang sekarang ini begitu saya dapat, wah kayaknya ini bagus untuk disampaikan dan sekarang ini saya ceritakan. Oke. Baik. Nah menarik. Sekarang kita bicara soal Gen Z nih, Pak Modari. Gen Z ini kan sekarang ya Ren ya, Gen Z itu mereka kelompok masyarakat yang paling kritis juga nih terhadap bagaimana kebijakan pemerintah. Nah, apakah pemerintah sekarang sudah punya pendekatan komunikasi atau inovasi supaya bisa menjangkau Gen Z atau generasi yang muda itu, supaya pesan-pesan atau kebijakan-kebijakan, program-program prioritas itu tersampaikan ke Gen Z gitu? Pasti kita menyadari bahwa lanskap media sekarang udah nggak sama dengan zaman saya masih kecil dulu ya. Beda dengan 20-30 tahun yang lampau. Sekarang selain pers, selain media massa, juga ada yang namanya media sosial. Bahkan media massa pun juga sebagian sudah
masuk ke media sosial. Contohnya ini iNews kan pers tapi juga punya platform, punya program, punya channel di media sosial. Jadi kita menyadari bahwa untuk kalangan muda cara mereka mengkonsumsi informasi itu sudah mengalami perubahan. Tidak lagi lewat koran, apalagi fisik misalnya, tidak lagi mungkin lewat televisi, tapi sudah geser ke handphone. Gitu. Dan kalau udah bicara handphone, kita bicara satu sumber informasi lagi, yaitu media sosial. Karena itu komunikasi dari Bakom, dari pemerintah, dari kita semua, nggak cukup hanya untuk lewat jalur-jalur pers, tapi juga lewat jalur-jalur sosial media. Sekarang sudah ada yang namanya homeless, ada yang namanya Instagram selebgram, ada yang namanya TikTok, influencer, gitu. Ada yang namanya influencer. Itu semesta komunikasi yang memang membuat komunikasi pada saat ini menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sebelumnya, lebih cepat juga dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu cara kita berkomunikasi juga harus lebih beragam. Ada strategi khusus nggak Pak untuk supaya menjangkau semua kalangan? Ya khususnya berarti harus ada yang paham juga. Jadi nggak cukup hanya skill press release gitu, tapi juga harus punya kemampuan untuk membuat konten, membuat klip, ya, membuat istilah kita tuh explainer. Jadi kita punya satu produk yang namanya explainer. Jadi beberapa program-program pemerintah, terutama yang baru-baru dan kompleks itu kita buat dalam format yang lebih mudah dikonsumsi, yang namanya explainer. Monolog ya, explainer itu ya kayak klip ya, tapi dia menjelaskan satu kebijakan atau satu fenomena dengan pendekatan yang saintifik ya. Biasanya yang menyampaikan ahli-ahli ekonomi kita, ahli kebijakan publik kita. Teknokrat kita, itu mudah-mudahan bisa menjangkau segmen yang baru ini. Gen Z. Bukan cuma Gen Z sekarang, sudah ada Gen A lagi. Gen Alpha. Dan sudah mulai mengakses media sosial itu Pak. Ada tantangan nggak yang dialami gitu oleh Bakom? Ya pertama, ya tantangan tentu ada ya ke dalam dan keluar. Yang tantangan pertama tentu informasi begitu banyak sebetulnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah begitu banyak. Nah, kita komunikasi dengan KL, kita meminta untuk bisa menunjuk juru bicara, bukan cuma 1, bahkan 3, supaya kalau ada kebutuhan menjelaskan informasi di media dan permintaannya lagi banyak, itu bisa disiapkan. Termasuk juga dibuat lapisan, Bakom juga siap membantu, kantor staf presiden juga siap membantu, narasumber, itu untuk kebutuhan di dalam. Kemudian yang tidak kalah tantangannya juga adalah karena Presiden Prabowo kan membawa suatu paradigma baru dalam penanganan, dalam transformasi bangsa, khususnya untuk penanganan ekonomi. Jadi kita menjelaskan bahwa misalnya ya Koperasi Merah Putih itu payungnya ada di konstitusi, ada di pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Jadi pelaku ekonomi di negara kita ini kan ada 3, ada swasta, ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, Pak Prabowo mengingatkan bahwa koperasi itu adalah salah satu sokoguru ekonomi Indonesia dan itu diperlukan untuk membantu masyarakat di pedesaan, mulai dari memotong mata rantai pasokan, kemudian membuat harga menjadi lebih terjangkau, memastikan suplai barang-barang esensial seperti misalnya gas melon itu juga nyampe ke masyarakat dengan harga yang bagus. Lalu juga koperasi diharapkan menjadi off-taker bagi produk-produk yang ada di masyarakat, termasuk yang di pelosok. Beliau sering memberikan ilustrasi bagaimana misalnya ya mangga Indramayu begitu ya, kalau nanti lagi musim ya itu bisa ditampung dulu oleh koperasi ya, kalau misalnya belum bisa dikirim untuk mengatur supply, bisa disimpan dulu di gudang, termasuk juga ya, koperasi kan punya gudang ya, itu juga bisa berfungsi untuk ketahanan pangan, terutama dalam situasi dan kondisi-kondisi yang tidak terduga, entah bencana alam, entah perang. Kita ini kan hidup di era yang penuh ketidakpastian. Betul. Jadi waktu Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang ke China, Presiden China itu Xi Jinping, beliau mengutip teorinya itu yang namanya Thucydides trap itu atau jebakan Thucydides. Jadi kita lihat bahwa China kan semakin berkembang sebagai suatu negara kuat ya, atau hegemon gitu. Nah, sementara Amerika Serikat sebagai kekuatan yang lama, hegemon yang lama itu
mungkin saja merasa terancam. Ya. Nah, perang itu nggak harus didahului adanya suatu konflik yang real, tetapi bisa saja sebagai bentuk antisipasi. Gitu. Jadi akhirnya, ya pada hari ini bukan mustahil yang namanya ada perang dunia ketiga, dan itu bukan mustahil. Nah, pada titik itulah kemudian ketahanan pangan dalam konteks bahwa kita bisa produksi beras sendiri, kita sudah mandiri secara dari protein dari protein daging ayam, dari telur, itu penting. Tetapi kan bukan cuma berhenti di situ, harus juga ada tempat penyimpanannya. Dan kacamata presiden kan jauh sekali, karena kita negara kepulauan, maka setiap pulau itu harus punya kemampuan self-sustain. Karena dalam kondisi yang terburuk, nggak bisa kirim barang, nggak bisa kirim pangan, nggak bisa kirim energi dari satu pulau ke pulau yang lain, pulau itu mampu bertahan. Itu sebabnya presiden membangun program-program ketahanan pangan, juga ketahanan energi itu fokusnya bukan hanya volume besar nasional, tetapi juga dihitung sampai ke pulau-pulau, terutama pulau-pulau besar ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, di Indonesia Timur, itu dilihat berdasarkan pulau. Oke, baik. Nah, Pak Kodari, program-program prioritas pemerintah ini kan pastinya itu kan demi rakyat. Berarti itu program yang bagus. Gitu ya. Nah, bagaimana kemudian membangun komunikasi untuk menyampaikan bahwa program itu bagus, tapi kemudian tidak dicap atau dilabeli sebagai sebuah sekedar pencitraan. Karena kan selama ini begitu ada pemerintah ngomong pencitraan nih gitu. Ya, pertama berikan data, yang kedua berikan perspektif, dan disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Kami yakin bahwa kalau data diberikan, perspektifnya diberikan, komunikasinya juga bisa dipahami oleh masyarakat, maka kesan-kesan atau tudingan-tudingan pencitraan itu tidak akan terjadi. Gitu. Kan bicara data, bicara real. Misalnya begini, kalau kita bicara sekolah rakyat, memang sekolah rakyat itu betul-betul diterima oleh mereka-mereka yang desil 1, desil 2, kalangan yang paling miskin. Ya, tinggal tunjukkan aja datanya, siapa yang menerima. Kasih aja contoh siswa-siswanya. Mereka tinggal di mana, misalnya tinggal di Bantar Gebang, tinggal di pelosok, ya rumahnya sangat memprihatinkan, kondisi ekonomi orang tuanya juga memprihatinkan, mungkin anak-anaknya banyak gitu. Lalu anak-anak itu masuk ke sekolah rakyat, mereka diberikan fasilitas pendidikan yang bagus, pakai seragam yang bagus, sepatu, diberikan laptop, lalu mereka makan sehari 3 kali, tinggal di asramanya bagus. Kalau saya yakin bahwa kalau before and after itu ditunjukkan, maka masyarakat akan mengerti, akan paham dan akan mendukung suatu program. Itu salah satu ilustrasi yang paling nyata ya, ada di sekolah rakyat. Oke. Dan itu menjadi tugasnya Bakom untuk menjelaskan kepada salah masyarakat. satunya tentu tugas bersama, tetapi salah satu tugas yang kita lihat perlu dikomunikasikan secara lebih jadi kami di Bakom mencari cara agar program-program prioritas pemerintah itu bisa menjangkau, dimengerti oleh seluas mungkin masyarakat Indonesia. Gitu. Ya, berarti harus ada satu metode yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Misalnya televisi ya, karena memang sampai hari ini di luar media sosial, televisi adalah media yang daya jangkaunya itu paling merata di seluruh Indonesia. Kemudian harus audiovisual. Harus audiovisual. Beda dengan tulisan kan, kalau cuma tulis saja si Budi misalnya atau si Joko ya, orang tuanya hidup dalam keterbatasan, saudaranya ada 4, pendapatan 1 bulan 1 juta untuk menghidupi 5. Kan beda kalau ada gambarnya. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, atapnya bolong kalau hujan banjir. Nah, kalau ada audiovisualnya kan tentu lebih mudah diterima, begitu kan, ada istilah gambar lebih berbicara gambar lebih berbicara, atau one picture speak 1,000 word lah. Jadi kita harus memahami logika komunikasi dasar seperti ini. Karena itu kami memikirkan suatu metode komunikasi program-program presiden ini yang bersifat audiovisual, yang bisa dimengerti dan dipahami dengan cepat. Di sisi yang lain tadi, kita nggak bisa cuma masuk ke televisi, tapi juga harus masuk ke media sosial. Karena realitanya sekarang ya masyarakat sudah mengkonsumsi informasi dengan
lewat media sosial, terutama kalangan yang generasi usia lebih muda. Itu kira-kira ilustrasinya. Baik, saya ada pertanyaan terakhir, dan mungkin Reni ada pertanyaan lain. Ya. Ini kan banyak aspirasi tadi, seperti pertanyaan awalnya. Betul. Mendengar dan kemudian berkomunikasi. Iya. Ini kan banyak aspirasi. Bakom tentu menyerap dan mendengar juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya. Kemudian dikumpulkan. Nah itu apakah kemudian diinformasikan ke Presiden? Ya. Polanya seperti itu atau bagaimana? Ada dua hal ya untuk program-program prioritas, terutama yang menjadi visi misi dari Presiden. Kalau hemat kami itu sudah jelas. Kan Presiden dipilih membawa suatu visi misi yang merupakan satu paket dengan coblosan masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia mayoritas memilih Pak Prabowo. Dan itu artinya mandat kepada Pak Prabowo dalam 5 tahun ini untuk menyelesaikan masalah bangsa sebagaimana beliau rumuskan, beliau pahami, dan termasuk juga implementasinya. Nah, pada konteks itulah yang namanya MBG itu menjadi sesuatu yang akan diteruskan, akan dikerjakan. Yang tidak sependapat dengan MBG memang harus menunggu 2029. Ya, artinya nanti kan bisa punya kesempatan untuk mengevaluasi itu. Misalnya dengan memilih calon yang lain yang tidak setuju dengan MBG misalnya. Ya, demokrasi begitu. Ya, demokrasi kan begitu. Itu ruang demokrasi. Demokrasi yang manifestasi demokrasi kan ada di situ. Kalau puas atau senang pilih, nggak puas, nggak senang ya jangan dipilih gitu. Nah, tetapi untuk yang sifat-sifatnya teknokrasi seperti tadi soal insentif, soal kualitas gizi, soal kualitas SPPG, tentu itu sangat terbuka untuk diperbaiki. Nah, kalau untuk soal-soal yang lebih kontemporer, tentunya kita akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Untuk masalah ketahanan energi misalnya, Presiden sudah punya rencana besar. Beliau sudah mengidentifikasi bahwa kita lemah dalam ketahanan energi karena faktanya dari 1,6 juta liter kebutuhan sehari itu 1 juta kita impor gitu. Berarti harus ada cara yang sistematis untuk mengurangi ketergantungan. Ada banyak cara ya. Pertama, misalnya beliau memproyeksikan agar solar kita dicampur dengan kelapa sawit ya, dengan solar ya, biosolar ya. Biosolar 50%. Indonesia merupakan produsen dari kelapa sawit ya. Kemudian bioetanol. Dari tebu, dari sumber-sumber yang lain, dari singkong. Nah, ini dikejar teknologinya. Nah, supaya kita tidak impor banyak terkait dengan solar. Yang kedua, kalau kita bicara untuk memasak. Selama ini kan kita pakai metode atau pakai cara gas. LPG gitu. Sementara LPG kita impor juga. Produksi kita bahkan lebih kecil lagi, dan impor LPG itu subsidinya lebih besar lagi daripada bensin. Karena itu dipikirkan cara-cara untuk bisa melepas ketergantungan dari LPG. Nah, tentu dicari bentuk gas yang lain, atau misalnya batu bara diubah jadi dimethyl ether misalnya. Atau misalnya beralih kepada kompor listrik gitu. Termasuk juga mengurangi ketergantungan kepada bensin, kepada Pertalite, pada Pertamax. Pakai mobil listrik gitu, karena listriknya itu kan bisa diperoleh dari sumber-sumber yang ada di Indonesia. Misalnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, atau bahkan batu bara, karena kita punya batu bara banyak sekali. Gitu. Mungkin terakhir ya Pak, ini kan adanya demonstrasi di Jakarta dan di berbagai wilayah daerah di Indonesia itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat ini khawatir dengan ketidakpastian global yang terjadi. Bagaimana caranya pemerintah ini menenangkan masyarakat yang saat ini sedang khawatir? Ya, pertama dari survei ya, sebagai instrumen yang teruji ya untuk melihat situasi dan kondisi di masyarakat. Itu terakhir survei dari Poltreking 72% kan masih puas ya. Ada beberapa persen yang tidak puas. Tentu yang tidak puas ini juga warga negara dan berhak untuk dijawab kekhawatirannya. Nah, beberapa kekhawatiran misalnya terkait dengan situasi dan kondisi ekonomi kan juga bisa dijawab selain dengan langkah publik, tetapi juga dengan komunikasi. Misalnya kalau terkait dengan kondisi ekonomi, fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat, pertumbuhan kita 5% lebih, kemudian
inflasi kita juga masih dalam rentang yang wajar 3%. Kalau normal itu kan 2-4%. Terus kemudian juga cadangan devisa kita bisa sampai 5-6 bulan, sementara standarnya cuma 3 bulan. Perbankan kita juga kuat. Perbankan kita ini kan berbeda dengan 98. Dulu perbankan kita nggak prudent, jadi kecukupan modalnya sangat kurang. Kalau sekarang kecukupan modalnya itu sangat dikontrol. Lalu kemudian juga ada yang namanya lembaga penjamin simpanan, LPS gitu. Jadi nggak perlu khawatir tuh bahwa kemudian wah nanti duit saya kabur, krisis bawa kabur atau hilang gitu, nggak perlu lagi khawatir seperti itu. Nah memang ada penurunan untuk kemarin nilai saham misalnya, kurs saham, lalu kemudian nilai tukar juga melemah. Itu elemen psikologis. Nah itu pun tetap diambil langkah-langkahnya. Misalnya nih OJK meletakkan pengawas di link room perbankan kita. Agar bisa memperhatikan, mencatat perdagangan falas, khususnya US dollar. US dollar itu kan bukan cuma sekedar mata uang, dia juga komoditas. Memang pemerintah sudah mengatur agar ada pembatasan penukaran US dollar itu kalau tanpa dokumen itu maksimal 25.000 US dollar per bulan. Tetapi kan trading yang terbesar sesungguhnya kan ada di perbankan gitu. Nah dengan ada tindakan yang nyata maka ya tentu ini salah satu action ya di luar action yang lain. Maka kurs rupiah kita kan terus membaik gitu. Ya apalagi sekarang dengan adanya sinyal perdamaian antara Iran dan Amerika, insya Allah juga nilai tukar akan membaik gitu. Karena apa? Karena kebutuhan US dollar kita akan berkurang. Begitu kita membeli minyak sama 1 juta, tapi harganya $70 dibandingkan $100 kan kita perlu US dollar jauh lebih banyak gitu. Dan ketika penuh ketidakpastian dan Amerika memberlakukan suku bunga tinggi, ya dolar coming home kan gitu kan. Rame-rame pindahin sana bunganya tinggi, kita pindahin aja ke sana aja, duit dolarnya kan keluar. Lalu misalnya pemerintah juga membuat kerjasama bisa aja dengan Cina itu ya setahu saya tuh Bank Indonesia membuat yang namanya itu bilateral currency swap. Jadi perdagangan itu nggak harus pakai dolar, bisa pakai mata uang masing-masing gitu. Nah itu kan mengurangi kebutuhan kepada US dollar. Tapi yang jelas dalam beberapa hari ini kan nilai tukar kita sudah menguat, sudah sekitar 17.000 sekian berapa, kemudian juga saham juga sudah mulai rebound, tadinya 5.000 sekian, sekarang udah 6.200-an. Artinya pemerintah pasti tidak tinggal diam, pemerintah tidak tone deaf, pasti ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi perekonomian Indonesia. Dan keberpihakan Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia itu sangat kuat dan sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Kodari sudah hadir di Bikin Terang. Semoga saja semakin terang begitu ya Sobat Ines ya. Kondisinya ya. Tapi ada yang menarik gitu ya. Program pemerintah itu bagus. Akan tidak bagus kalau bagaimana menyampaikan atau komunikasinya tidak terdeliver dengan bagus ke rakyat. Nah, sekarang Badan Komunikasi Republik Indonesia di bawah Pak Kodari, kita berharap komunikasi program-program pemerintah semakin bisa mudah terserap oleh masyarakat. Betul. Gitu ya Pak ya. Sesuai dengan judul acara ini ya. Program pemerintah harus dibikin terang. Oke. Baik, terima kasih. Adanya Bakom. Jangan adanya Bakom. Terima kasih Pak Kodari. Terima kasih banyak Pak Kodari atas waktunya. Baik, terima kasih Sobat Ines. Demikian Bikin Terang kali ini. Saya Rizky Hasan. Saya Reni Arabsari. Terima kasih dan sampai jumpa.